Reza Rashid Ali merupakan salah seorang sosok penting bagi Partai Demokrat Sulsel. Pria yang kini berusia 65 tahun adalah pendiri Partai Demokrat Sulsel di awal tahun 2000-an. Pria yang akrab dengan sapaan Reza Ali ini saat ini telah banyak menghabiskan waktunya dalam sektor kepariwisataan, yakni membangun tempat-tempat wisata bahari yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Seperti diketahui, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi besar di Pulau Sulawesi, di mana Sulsel memiliki wisata bahari yang sangat indah bagi daerah-daerah lainnya, sehingga Sulsel ini sangat sering dijadikan tujuan wisata bagi wisatawan. Makassar sendiri menjadi surga wisata bahari bagi mereka yang mencintai kehidupan pulau dan pesisir. Di sepanjang Selat Makassar membentang 11 pulau atau disebut juga gugusan Pulau Spermonde yang jika dilihat dari udara bentuknya menyerupai sperma. Di antara 11 pulau di Makassar, 10 diantaranya adalah pulau yang berpenghuni. Di antaranya Pulau Laik-Laik, Samalona, Kodingareng, Baranlompo, Barancadi, Bontomaranu, Lumu-Lumu, Langkai, dan Lanjukang. Hal inilah yang membuat Reza Ali sangat ingin mengembangkan wisata bahari yang ada di Makassar karena potensinya sangat luar biasa. Ya, sekarang ini saya lebih banyak orientasi kegiatan untuk para wisata, terutama bagaimana membangun tempat-tempat yang unik lah, yang nantinya bisa menjadi salah satu tujuan wisata, antara lain pulau, terutama wisata bahari. Nah, juga ada kegiatan usaha hotel tapi tidak besar. Tapi yang saya kembangkan bagaimana potensi laut di Makassar ini, dari semua aspek itu bisa betul-betul dimanfaatkan, dinikmati baik orang Sulawesi Selatan sendiri maupun para pendatang. Ada sesuatu yang unik di Makassar, pantainya, pulaunya, dan di sini tempat-tempat wisata bahari cukup banyak dan menarik sebenarnya. Terlahir dari keluarga berada, masa kecil hingga remaja seorang Reza Ali lebih banyak dihabiskan dengan bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Melihat siapa dan dari mana ia berasal, Reza Ali merupakan sosok yang gampang bergaul dengan siapapun. Reza menceritakan, dulu ia sangat sering dimarahi oleh orang tuanya lantaran makanan hingga barang-barang di rumahnya ia ambil hanya untuk sekedar ia bagikan ke teman-temannya yang sebagian berasal dari kalangan yang kurang mampu. Ya, orang tua cukup mampu, tapi saya coba lebih banyak bergaul dengan masyarakat biasa. Saya malah nginap di rumah gubuk-gubuk, itu sampai orang tua sangat heran kenapa saya ini justru banyak bergaul. Nah, saya dalam perjalanan saya juga banyak membela orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi. Menurut orang saya sangat peduli, baik soal pekerjaan, tidak mau melihat ada saudara kita dari remaja. Kadang-kadang saya ambil makanan di rumah, orang tua punya makanan saya bawa untuk anak-anak, untuk mereka-mereka di lorong-lorong, anak tukang beca, macam-macam. Sering saya dapat marah orang tua gara-gara banyak makanan, barang itu saya bagi-bagi kayak dari rumah dari orang tua punya pun saya bagi. Jangankan itu, baju orang tua saya bagi-bagi di luar. Sebelum terjun ke dunia politik, Reza Ali sudah mempunyai segudang pengalaman memimpin dalam sebuah organisasi. Salah satunya adalah organisasi Pemuda Pancasila. Di dalam organisasi kepemimpinan tersebut, Reza banyak belajar karena bisa mengenal orang-orang dari berbagai karakter. Sehingga dalam perjalanan dalam memimpin suatu organisasi, ia tidak memiliki masalah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam organisasi politik yakni partai. Di Pemuda Pancasila itu juga memberi kedewasaan saya, bagaimana saya bisa memimpin banyak karakter, mulai dari orang keras, ulama, intelektual, tidak gampang. Sehingga kalau
di perjalanan kemudian saya tidak ada masalah untuk menghadapi banyak tantangan di organisasi, termasuk di organisasi politik di partai. Ya. Pada awal tahun 2000-an, Reza Ali sempat dibuat kaget lantaran pada waktu itu ia diajak oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendirikan sebuah partai, yakni Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Padahal, dalam benaknya tak pernah terbesit sedikit pun dirinya untuk menjadi seorang politisi. Karena Reza mengaku, awalnya ia sama sekali tak memahami dengan dunia politik. Jadi Partai Demokrat juga ini kan awalnya tidak ada apa-apa, baru mau didirikan. Jadi saya diminta untuk membantu beliau. Beliau sudah menceritakan bagaimana negeri kita ini harus diselamatkan, dan saya diminta untuk mulai melakukan konsolidasi. Bukan hal yang sulit, saya bisa lakukan dalam waktu singkat. Dan Sulawesi Selatan, nah terobosan kita pertama verifikasi lolos, daerah lain belum masih berupaya. Akhirnya saya membagi pengalaman bagaimana melakukan sosialisasikan ini misi dan visi partai ini sehingga bisa diyakini oleh masyarakat. Kebetulan juga sosok SBY memang mulai dikenal di masa itu tahun 2002, 2003, sehingga tidak sulit kita untuk melakukan konsolidasi, mendapatkan kepercayaan rakyat, masyarakat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat menjadi anggota DPR RI, pada periode 2009 hingga 2014, Reza Ali telah berbuat banyak dalam berbagai hal. Yakni diantaranya, ia sukses menghapus utang PDAM senilai 130 miliar. Jika tak dihapus, PDAM akan menaikkan harga air. Hal itu tentunya akan menjadi beban terhadap masyarakat. Termasuk pada saat Sulawesi Selatan sempat dilanda dengan krisis listrik, yakni dengan diberlakukannya pemadaman listrik secara bergilir di setiap wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Reza Ali tidak tinggal diam, ia pun melakukan berbagai macam cara agar listrik di Sulsel bisa kembali normal. Ya, listrik, waktu padam listrik, saya terus terang, saya sedikit keras di Senayan. Semua baik Pertamina, saya minta keluarkan minyak untuk diesel, tambahkan diesel supaya Sulawesi Selatan itu ya terang lagi, anak-anak bisa belajar dan sebagainya. Ya, ada pembangkit masih ditahan di Bea Cukai, saya datang minta dikeluarkan itu dia punya mesin. Soal nanti BA-nya belakangan nanti dibayar. Tapi kan untuk mau dipasang mesinnya butuh 3 bulan lagi. Nah, saya pikir nanti sebelum running baru dia harus lunasi. Banyak solusi yang terobosan yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan protap sebenarnya. Terobosannya saya ambil jalan pintas selalu karena ini mendesak. Seorang politisi bisa dibilang sangat melekat dengan yang namanya korupsi. Di Indonesia, sudah banyak kita dengar seorang ASN, pejabat tinggi, maupun seorang politisi banyak yang ditangkap karena tersandung kasus korupsi. Namun hal itu nampaknya tak melekat atau bisa dibilang sangat jauh dari sosok Reza Ali. Reza mengungkapkan, selama menjadi anggota DPR RI, bukan hal yang sulit jika dirinya ingin melakukan tindakan korupsi. Namun hal itu tak ia lakukan karena ia merasa sudah terbiasa mendapatkan pundi-pundi rupiah melalui hasil keringatnya sendiri. Bahkan saat berada di Senayan, ia selalu mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ya, banyak sekali orang berharap. Ini kan konotasinya anggota DPR
banyak uangnya. Ya banyak kalau korupsi. Saya ini tidak bisa lakukan seperti itu. Sudah terbiasa, saya dapatkan uang dari keringat. Saya tidak silau dengan uang berapa ratus miliar pun, tidak silau saya. Karena saya tidak punya cita-cita mau beli pesawat, mau punya ini, tidak. Saya makan masih ikan kering juga. Jadi untuk apa saya lakukan itu? Ya, padahal itu peluang itu besar untuk kalau mau lakukan korupsi saya. Gitu. Dan termasuk saya lah, orang yang ya di antara teman-teman di partai waktu itu cukup disegani. Justru saya hadir di Senayan memperingatkan semua teman-teman yang ditangkap-tangkap ini sudah pernah saya tegur semua. Pernah saya tegur. Karena SBY yang minta itu kasih tahu si ABC jangan lakukan begini. Jadi saya negurnya main langsung-langsung. Selain menjadi seorang politisi, Reza Ali juga terlibat dengan olahraga tinju. Reza mengatakan dunia olahraga sangat bertolak belakang saat dirinya menjadi seorang politisi, di mana pada olahraga tinju sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sementara menjadi seorang politisi menurutnya harus berada di wilayah abu-abu. Hal itulah yang membuat Reza Ali saat ini lebih senang menjalani hari-harinya sebagai seorang rakyat biasa dengan melakukan berbagai hobi kesenangannya ketimbang harus kembali bergelut di dunia politik. Karena saya ini ya mengembangkan olahraga, membina olahraga, itu berbeda jauh dengan politisi. Satu sisi nilai-nilai sportivitas. Kalau jadi politisi itu itu ya apa namanya abu-abu semua. Banyak nggak jelas. Jadi saya tidak cocok dengan batin saya sehingga saya tidak punya keinginan untuk kembali menjadi politisi. Pada tahun 2012, pria kelahiran Jakarta 10 Oktober 1955 ini terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina. Ia mengalahkan dua pesaingnya, Joni Asadoma dan Solon Sihombing, melalui Kongres Pertina yang diadakan di Hotel Twin Plaza, Jakarta. Seketika, Reza Ali menjadi angin segar bagi Pertina pada waktu itu. Di bawah kendali Reza, tinju di seluruh Indonesia pun mulai bangkit. Jadi saya sempat nonton event itu separuh petinju kita KO di ronde pertama. Saya kaget di situ. Saya sudah tinggalkan 5 tahun karena fokus ke partai. Saya muncul, ketemu teman-teman, lihat sementara bertanding, kok begini. Saya tidak ada kepentingan. Saya marah-marah sama semua pelatih. Saya nggak, pokoknya pelatih lewat di depan saya marah. Waktu saya masih jadi anggota dewan kan, maki kamu itu, udah kata-kata kasar lah. Akhirnya mereka datang menyadari, kita semua menyadari memang dalam kondisi Pertina begini diperlukan sosok pimpinan yang memahami persis bagaimana cara membina, melakukan pembinaan prestasi olahraga tinju. Jadi saya diminta untuk maju ya sebagai ketua Pertina. Ya namanya olahraga, separuh hidup saya kan di olahraga, terutama tinju. Jadi saya tidak keberatan. Waktu itu saya menggantikan Setia Novanto di Munas dan mendapat dukungan yang luas. Jadi 5 tahun yang tadinya sama sekali Indonesia tidak pernah berhasil ya meraih medali di ajang internasional,
udah mulai tinju di seluruh Indonesia sudah mulai bangkit. Di level nasional, nama Reza Ali lebih dikenal sebagai Ketua Umum PB Pertina. Tapi di kalangan supporter PSM, Reza masuk dalam daftar tokoh yang memiliki kontribusi besar buat PSM. Prestasi terbaik pengusaha hotel dan minyak ini bersama PSM adalah menembus semifinal Liga Indonesia pada musim 2001-2002. Meski tak membawa PSM menjadi juara, Reza bersama adiknya Disa Ali dikenang karena PSM saat itu mengandalkan mayoritas pemain asli Makassar. PSM pun sukses melahirkan pemain seperti Samsul Herudin, Hamka Hamzah, dan Samsidar. Ketiganya menjadi pilar timnas U20 saat menjuarai Piala Sultan Hasan Al-Bolkiah di Brunei Darussalam tahun 2002 silam. Reza Ali menyebut sempat kalang kabut saat ditunjuk langsung menjadi manajer PSM kala itu. Namun posisi PSM yang hampir tergradasi membuat dirinya seakan tak rela jika tim kebanggaan Sulawesi Selatan harus turun kasta. PSM dulu 2 periode itu kan mau degradasi. Tiba-tiba saya dipanggil, saya di Singapura. Bisnis saya sedang jalan-jalan, dipanggil. Saya nggak mau karena bukan minat saya di sana, bukan hobi. Akhirnya saya lihat, wah, tidak tega saya kalau PSM terdegradasi. Sudah mau 1 abad dan tidak pernah sejarahnya PSM degradasi pasca Nurdin. Akhirnya saya di di koran-koran dikeluarkan SK tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. SK Wali Kota menunjuk saya sebagai manajer. Waduh, saya kalah kabut juga, saya balik. Rupanya teman-teman saya yang mendorong. Saya boleh terima, tapi saya rubah format organisasinya. Saya direktur, saya tunjuk beberapa manajer, dan akhirnya 2 musim PSM itu alhamdulillah kita bisa menjadi finalis tanpa biaya loh. Tanpa ada dana dari pemerintah yang dijanjikan tidak muncul-muncul. Ya, ini yang luar biasa. Sama halnya dengan PB Pertina, bagi PSM, sosok Reza Ali juga merupakan angin segar karena sukses mendongkrak posisi PSM serta memperketat perilaku pemain PSM, di mana sebelumnya pemain PSM bebas berkeliaran. Saat kepengurusan Reza Ali, semua dibatasi termasuk dalam hal makan pun diberikan aturan yang ketat. Harus turun tangan ketika PSM masih di papan bawah. Ini terancam. Ya, saya turun, saya ganti semua pelatih dan saya minta supaya pemain harus diukur. Ya, postur badannya, rupanya ini pemain kita kayak turis semua, nggak bisa lari. Jadi saya sama pelatih bule itu saya pecat karena nggak bisa dia turunkan berat badan. Nggak bisa buru bola lewat depannya. Saya pakai pola-pola ditinju, turunkan berat badan. Ini 4 kilo, ini 3, saya jaga. Akhirnya kemampuan tekniknya semua muncul. Pelan-pelan kita akhirnya masuk final. Bahkan Jakarta yang kita tidak pernah menang di luar kandang lawan Persija, itu kita pecahkan. Kita bisa kalahkan Persija di Padang. Akhirnya kita masuk di final. Nah, orang semua kaget. Saya tidak pernah cerita bola, tapi saya bisa ngantar sampai di final tanpa dibiayai lagi. Tapi saya juga heran bisa saya lakukan itu, tapi saya sedikit keras, tegas. Ya namanya supporter jangan mengganggu. Ya namanya ini pelatih harus begini. Tidak boleh pemain PSM selalu disanjung-sanjung, diajak makan tidak boleh. Karena kalau diajak makan tambah gemuk, bagaimana mau lari? Ada wali kota pun saya marah sama wali kota, jangan diajak makan itu. Nah, tempat hiburan saya tutup. Siapa yang melayani pemain PSM? Ada pemain PSM kalau ditahu bintang gratis. Tempat klub-klub malam itu kan merusak dia punya fisik, kondisi fisik. Jadi saya bikin keributan di sana, itu sedikit.
Saat itu ditanya soal tanggapannya mengenai seorang politisi yang juga mengurusi bidang olahraga, Reza menjawab seorang politisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas jika sedang berpolitik. Hal itu lantaran semangat sportivitas yang ada pada olahraga harus bisa diterapkan pada politik. Tidak terpenuhi. Jadi kayak kalau saya bilang politik olahraga memang berbeda, tapi saya lihat ada banyak negara juga ya politiknya itu ya demokratis, dan ya kalau kita sepakati apa keinginan terbanyak itu kita harus bersama-sama, tidak lagi bertentangan satu dengan lain. Di DPR itu ini hari diputus, besok bisa berubah, lusa bisa berubah dengan argumentasi macam. Saya sakit kepala saya, makanya saya lebih baik daripada saya kebukin orang, lebih baik saya tidak datang. Ya, tapi apa yang menjadi keinginan, apa kebutuhan daerah yang sempat saya tahu kalau saya perjuangkan tidak pernah berhasil. Saya tidak harus mengadu argumen panjang lebar ditahu oleh orang banyak, tapi saya cuma bilang ini harus ada, pasti disetujui. Ya tidak juga langsung.